KPK masih dalami keterlibatan Ratu Atut Chosyah dalam korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten. Sejauh ini KPK telah memiliki 2 bukti kuat terkait kasus ini. Gubernur Banten Ratu Atut Chosyah diduga kuat terlibat kasus korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Banten. Namun hingga Senin sore, Komisi Pemberantasan Korupsi belum menandatangani surat perintah penyidikan terkait kasus ini. Jadi kita masih mendalami semua ya. Tenang aja, silahkan ikuti. Dan insya Allah KPK akan selalu bekerja on the track. Jadi nggak usah khawatir lah ya. KPK sudah temukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Atut sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun status Atut sebagai tersangka belum bisa diumumkan secara resmi karena harus merekonstruksi perbuatan serta pasal dalam sprindik. Tak hanya pengadaan alat kesehatan di Banten, Atut juga diduga melakukan korupsi untuk hal yang sama di Tangerang Selatan. Sementara itu, terkait kasus suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, kuasa Atut mengakui kliennya bertemu dengan sejumlah saksi. Namun pertemuan itu bukan untuk mempengaruhi melainkan mengumpulkan informasi. Harus ketemu dengan orang-orang yang terkait dengan kasus itu, dia harus nanya dong gimana kejadian yang sebenarnya. Dia kan seorang gubernur, mana tahu detail. Makanya kan dia ketemu dengan kayak misalnya pegawainya dia, sekretarisnya, stafnya beliau ya. Kan harus dia gali dong. Apa nggak boleh beliau cari informasi gimana sih sebenarnya kejadian itu? Kuasa hukum Atut yang lain, Firman Wijaya, juga membantah dugaan kliennya berusaha menyembunyikan alat bukti. Kalau menyembunyikan bukti kan Bu Atut nggak tersangka. Artinya kan pasti KPK pasti punya dasar untuk menetapkan. Hanya persoalannya kalau dikhawatirkan itu, pertanyaan kemudian menggunakan apa menetapkan tersangka Bu Atut. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan alasan penahanan Atut, antara lain adanya dugaan mempengaruhi saksi dan usaha menghilangkan barang bukti. Ada beberapa hal ya. Yang pertama, dikhawatirkan tersangka bisa mempengaruhi saksi-saksi. Yang kedua, tersangka juga dikhawatirkan bisa menghilangkan barang bukti, atau tersangka juga bisa dikhawatirkan untuk melarikan diri. Atut menjadi tersangka keempat dalam kasus suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten. Sebelumnya sudah 3 orang yang terjerat perkara ini. Mereka adalah Tubagus Heriwadana alias Wawan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, dan pengacara Susi Turandayani. Tim Liputan melaporkan untuk NET.